Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini saya mau ngomongin tentang apa sih yang harus diingat oleh kalian kalau misalnya kalian tuh berada dalam proses, ya ingat ya, proses bercerai dengan seorang narsistik. Proses itu dalam arti gini, ketika kalian mau bercerai kan akan ada banyak hal yang harus dinegosiasikan, akan banyak hal yang harus dikompromikan dalam tanda kutip, entah itu harta, entah itu anak, ya, termasuk langkah-langkah hukum, persidangan, dan segala macam, gitu ya. Ini ada beberapa hal yang kalian harus ingat ketika proses ini terjadi, supaya menghindarkan kalian terjebak dalam permainan si narsistik. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Pertama ya guys ya, ketika ada negosiasi tertentu, ada bargaining antara kalian dengan mantan pasangan kalian itu, tentang apapun itu guys, kalian harus ingat bahwa kalian itu sedang berhadapan atau bernegosiasi dengan seseorang yang tidak fair. Jangan harap bahwa mantan pasangan kalian itu akan fair. Fair itu dalam arti gini, oh dia akan secara sukarela bagi segala sesuatunya dibagi dua, secara sukarela akan berpikir bahwa kalau saya begini nanti, kalau saya nggak punya ini, dia akan punya hati untuk memberi ini, akan secara sukarela untuk membagi ini dan membagi itu gitu misalnya. Ingat ya, narsis itu nggak akan fair, gitu ya. Bagi dia, kalau bisa, semuanya dia ambil, gitu ya. Jadi, kalian harus step up, harus punya kemauan diri untuk mengklaim, gitu ya, apa yang menurut kalian pantas dapetin. Jadi, jangan pernah misalnya menyerahkan keputusan dengan berkata, ya udahlah, atur sajalah, gitu ya. Yang penting kita selesaikan masalah ini, gitu. Kalau kalian lakukan itu, kemungkinan besar dia akan mengambil semuanya dan menyengsarakan kalian. Harus ada kemauan dari kalian untuk mengklaim yang menurut kalian memang pantas, fair, gitu. Kalian yang harus mengambil langkah untuk membuat negosiasi kalian itu menjadi fair. Karena kalau tidak, dia mungkin akan mengambil semuanya. Itu ya. Kedua, gitu ya. Ketika misalnya kalian udah menetapkan gitu ya, apa yang menjadi bagian kalian dan menjadi bagiannya dia. Kita udah tahu nih, dia tuh nggak bakal fair. Jadi, bersiaplah akan drama-drama tertentu, bersiaplah dia akan memanipulasi, menggunakan berbagai macam cara, supaya apa yang dia mau tuh dia dapetin, dan mengorbankan kalian. Kalian harus berani untuk bersikap strong, gitu ya, dalam arti, nggak bisa, gitu ya, saya pantas dapat ini, saya harus dapetin ini. Akan ada drama-drama, misalnya dia bilang, oh kamu tahu nggak, itu kan yang ini kan saya dulu yang ini saya yang ambil, ini kan dulu saya yang bikin, kamu nggak mikir ya kalau kayak gini-gini, akan ada fitnah lah, akan ada drama lah, playing victim lah, gaslighting lah, seolah-olah dia harus dapatkan yang dia mau, dan bikin kalian merasa bersalah. Kalian harus ingat, pasti akan ada kemungkinan itu, dan stay strong, tetap pertahankan apa yang menurut kalian pantas buat kalian, dan jangan termakan oleh drama-drama yang dia bikin. Itu ya, itu dua. Tiga, sama sebenarnya dengan yang tadi kita bicarakan, jangan terpancing untuk berargumen dengan dia. Jadi ketika dia lagi bernegosiasi, dia akan memancing dengan segala macam playing victim, gaslighting, data-data yang segala macam itu. Jangan terpancing untuk berargumen. Karena ketika misalnya kalian udah terpancing untuk berargumen, misalnya dia bilang, ini kan dulu kan aku yang bikin. Nanti kalian bilang, oh iya, enggak dong, gua begini. Oh, nanti dia ngomong lagi, kalian pancing lagi, ngomong terus ngomong. Itu nggak akan berkesudahan, karena itu yang dia mau. Cukup berikan respon seperlunya saja, dan yakinkan diri bahwa saya memang udah tahu keputusan saya yang saya ambil, dan saya stay di sini. Saya nggak akan berargumen dengan kamu, saya berpegang teguh dengan apa yang saya mau dapatkan dan menurut saya pantas saya dapatkan. Yang berikutnya, hati-hati dengan janji. Nah ini juga nih guys ya, kita udah tahu nih ya, si narsistik ini kan orang yang bermasalah dengan janji, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang akrab dengan kebohongan. Kasarnya misalnya, pernikahan yang begitu sakral saja dia bisa hianati. Karena banyak narsis itu kan yang berselingkuh kan, gitu ya. Jadi, jangan berpikir bahwa misalnya nih, kalian sudah bernegosiasi dengan dia dan dia mengatakan iya.
bahwa negosiasilah, saya dapat ini, kamu dapat ini, keadaannya begini, begini, begini. Jangan percaya 100% sama janjinya dia. Jangan terlalu yakin bahwa dia akan menepati janji dia. Jadi kalian harus punya perhatian ekstra untuk mengamankan apa yang dinegosiasikan, gitu ya. Jangan sangat yakin sampai misalnya ada keputusan hitam di atas putih, misalnya begitu. Atau misalnya kalau ada perbagian ya harta misalnya, usahakan juga jangan percaya-percaya saja bahwa dia akan memberikan harta yang memang sudah dinegosiasikan itu. Atau misalnya hak kepengurusan anak misalnya. Apapun itu, gitu ya. Jangan percaya sampai semua itu terwujud. Karena bisa saja dia hanya berkata di depan, tapi kemudian dia mengambil langkah-langkah licik di belakang untuk tidak memberikan itu kepada kalian juga. Misalnya harta misalnya. Dia sepakat untuk memberikan yang ini untuk bagiannya kalian, tetapi ternyata di belakang diam-diam harta itu dia nggak pernah kasih. Atau misalnya kepengurusan anak misalnya, bisa saja dia nggak akan tepati. Ya, jadi hati-hati dengan janji, jangan terlalu percaya dengan janji yang dia berikan, dan usahakan, misalnya, kalian sudah mengambil langkah preventif untuk mengamankan apa yang sudah dinegosiasikan dengan si narsistik tersebut. Itu ya. Dan yang terakhir, saya itu pernah baca guys ya, kalau misalnya urusannya dengan hukum misalnya tentang kasus perceraian misalnya, alangkah baiknya kalau misalnya kalian tuh bisa dapat penasehat hukum gitu ya, yang tahu atau pernah berurusan dengan kasus dengan seorang narsistik gitu ya. Jadi mereka lebih punya pengalaman dan lebih mengerti ketika misalnya kalian bercerita tentang kehidupan pernikahan kalian, dan misalnya hal-hal yang nanti dibahas di pengadilan, misalnya kayak gitu. Karena ketika misalnya pengacara misalnya nggak begitu tahu gitu ya, mungkin dia akan berpikir dalam kerangka biasa. Tetapi kalau dia sudah punya pengalaman dalam hal ini, dia bisa saja mengambil langkah-langkah yang lebih jitu lah. Lebih gampang untuk kalian berbicara kepada dia, untuk dia mengerti ketika dia udah pernah mengalami kasus yang seperti ini. Gitu ya. Itu aja yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.